lanjut dengan cara kerja pernapasan manusia ya. Sebelum kita lanjut, coba anak-anak pejamkan mata anak-anak. Dipejamkan matanya, coba menghirup udaranya. Hirup. Ya, hembuskan. Hirup lagi. Hembuskan lagi. Hidup lagi. Hembuskan ya. Buka matanya pelan-pelan. Pasangan sampai dulu anak-anak bisa nafas. Lanjut. Mau hidup? Nah, sebelum kita lanjut kita nyanyi dulu ya. Berdiri ya. Kita berdiri ya. Boleh diturunin gerakannya. Ikuti gerakannya ya. Cepat beristirahat. Ada 7 kebiasaan. Anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi dan beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat beristirahat. Manusia beserta prosesnya. Yang kedua, peserta didik mendiagnosa gangguan dan cara menjaga harga pernapasan manusia. Yang ketiga, peserta didik mengidentifikasi organ pencernaan manusia beserta proses pencernaan. Yang keempat, peserta didik mendiagnosis gangguan dan cara menjaga organ pencernaan manusia. Yang kelima, peserta didik dapat mendiskusikan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang keenam, peserta didik dapat menyajikan karya tentang cara menyikapi pubertas. Nah, cara kerja pencernaan manusia ini dapat dibagi juga menjadi 3, yaitu apa aja? Di sini dibagi-bagi 4 ya, bagian-bagian alat pencernaan, proses pencernaan manusia, makanan bergizi, dan yang keempat gangguan dan cara memelihara organ pencernaan. Yang ketiga itu ada pertumbuhan dan perkembangan manusia. Di sini dapat dibagi menjadi 3. Yaitu yang pertama, tahap pertumbuhan manusia, yang kedua, menjaga kesehatan dan perilaku masa pubertas, dan terakhir itu ciri-ciri pubertas. Nah, hari ini anak-anak akan mempelajari di sini saja ya, cara kerja pernapasan manusia. Itu bagaimana pernapasan, proses pernapasan manusia dan gangguan dan cara memelihara agar pernapasan pada manusia.
Ya. Apa saja anak? Ini. Hidung, trachea, paru-paru. Dalam paru-paru itu terdapat 3 bagian lagi, yaitu bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Ya. Nah, kita lanjut ya. Nah, hidung. Paru-paru, di dalam paru-paru itu ada bronkus, trachea, dan laring, gitu ya. Nah, ini hidung. Yang terjadi dalam hidung itu apa saja? Nah, yang terjadi di hidung itu yang pertama itu penyaringan debu dan kotoran oleh lendir dan rambut hidung dari udara yang di hidung anak-anak itu bisa ada rambut hidung ya. Yang kedua apa? Penyesuaian suhu dan kelembapan udara untuk menggunakan proses penyebaran gas di dalam tubuh. Ya. Nah, trachea. Trachea ini menghubung antara bagian hidung dengan rongga paru-paru. Ini ya, dari sini nih trachea ya. Lalu tunjukkan. Nah, di dalam trachea terdapat glottis berupa tulang rawan yang sangat tipis sebagai pembatas antara saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Nah, ini paru-paru. Siapa yang bisa paru-paru? Bagian dalam paru-paru itu bagi dari 3. Apa anak kali? Bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Dan alveolus. Ya, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Bronkus itu apa? Sama. Bronkus adalah batang tenggorokan bercabang 2 yang menuju paru-paru kanan dan kiri. Ya, batang tenggorokan cabang 2 yang menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Kalau bronkiolus, ini. Bronkiolus percabangan dari bronkus. Ya, bronkiolus itu adalah percabangan dari bronkus, gitu ya. Yang lain alveolus, kailah. Alveolus terdapat di ujung bronkiolus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran O2 dan CO2. Ya, alveolus itu terdapat di ujung bronkiolus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran O2 dan CO2. Sekian dan karbon dioksida ya. Nah, proses pernapasan pada manusia. Ini ada bronkus kiri dan bronkiolus, gitu ya. Percabangan-cabangannya itu ya. Nah, yang darah itu bronkiolus, alveolus, saluran alveolus, saluran alveolus, sumber darah, gitu ya. Nah, pertukaran gasnya ini. Darah, ya. Lanjut ya. Rute pernapasan pada manusia. Nah, yang pertama itu anak-anak bernafas pasti mulai dari rongga hidung. Rongga hidung apa? Laring. Setelah itu? Trachea. Nah, setelah itu? Bronkus. Setelah itu? Bronkiolus. Setelah itu? Alveolus. Dalam paru-paru. Ya. Nah, ini ada video bagaimana anak-anak bernafas ya. Nanti dilihat pada panahnya ya. Oke. Nah, itu ada dalam mananya. Cara masuk, cara mana dulu ya. Rumah antara dada membesar, memasukkan darah dalam dada kecil sehingga darah masuk. Kalau dada dan paru-paru besar, gitu ya. Itu darah keluar lagi. Itu cara manusia bernafas ya. Nah, gangguan saat darah mengalir ulang napasan manusia. Gangguan pada ulang napasan manusia ada gangguan apa aja? Gangguan apa aja? Asma lagi? Ya. Kansa. Tuberkulosis.
Nah ini ya gambar yang pertama adalah flu. Flu itu disebabkan oleh apa? Virus minggu dikeluarkan melalui udara. Terus tuberkulosis disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang organ paru-paru dikeluarkan melalui darah kita apa? Ya. Ini gejalanya. Darah makan, berat badan turun, demam, mudah lelah, berpikiran pada malam hari, kerusakan paru-paru, nyeri dada, atau berdarah, ya. Nah, asma yang disebutkan oleh tadi, gangguan pernapasan yang disebabkan oleh reaksi otot pada trachea, dengan trachea menyempit. Ada rasa sesak, batuk dan napas terasa berat. Kemungkinan berubah darah cemar, darah dingin dan kelelahan. Ya. Obat asma. Pernah lihat obat asma itu? Mungkin ada keluarga yang mempunyai pasien asma, pasti akan membuat obatnya itu ya. Nah ini yang pertama menyerang Indonesia apa? COVID-19. COVID-19 selama berapa tahun? 2 tahun. Ya, disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Gejalanya demam, mungkin saluran pernapasan dijalankan seperti itu. Gejala berat terdapat golongan kematian seperti pneumonia, digunakan oleh udara dan gelombang penyertaan. Nah sekarang itu juga sudah ada isu bahwa seperti COVID-19 nya bahwa di Asia itu sudah menjadi flu yang dapat menyerang banyak orang itu ya. Semoga di Indonesia tidak menyebar itu ya. Nah ini kanker paru-paru menyebabkan penyalahgunaan fungsi paru-paru. Ini sesak napas, batuk berdarah, demam, nyeri batuk berdarah, demam, nyeri dada dan tulang berat dan tulang. Pada menurun, ini adalah kebiasaan apa? Nah ini ada video lagi ya. Selamat pagi semua, kembali lagi bersama Putri D dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Sudah siap untuk belajar? Tetap semangat dan jangan lupa ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi pada video sebelumnya, yaitu tentang organ pernapasan pada hewan. Materi hari ini yaitu tentang organ pernapasan pada manusia. Pada video sebelumnya kita telah mempelajari apakah yang dimaksud dengan bernapas. Nah, bernapas itu merupakan proses menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan menghembuskan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Berikut ini kita akan membahas tentang organ pernapasan. Akan dikerjakan keluarnya dia pelajaran ya. Mau itu? Mau jalan? Kemana? Nah, ya, nah, cukup. 2 hari ya. 2 hari. Mana kalau lama?
Ini dia. Gimana nih uang ini? Silakan Prama. Selamat pagi, Pak Guru dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok Angga akan mempresentasikan tentang sistem peredaran darah pada manusia. Peredaran darah adalah salah satu sistem terpenting dalam tubuh manusia. Sistem ini bertugas mengalirkan oksigen dan nutrisi ke seluruh sel dan jaringan tubuh. Peredaran darah terbagi menjadi dua, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Kedua proses ini terjadi secara terus-menerus tanpa henti. Pulangan untuk ngapain kita dulu ya? Apa yang ngapain dulu? Bagus ya. Siapa yang bisa merefleksikan apa yang ditampilkan oleh kelompok Anda? Siapa yang bisa? Gimana? Apa? Bagaimana penampilan kelompok Anda? Bagaimana? Bagaimana? Ya, yuk. Bagus. Lagi apa lagi? Ya, asal. Ulangan dulu untuk kelompok Anda ya. Kita akan duduk kembali. Biasanya bagus, lagi apa yang bisa? Darah sangat rapi, pada bagus, terus kayak presentasinya kayak bagus, presentasinya sangat bagus. Ya, tangan kamu anak belajar ya. Bisa itu? Coba dipelajari dulu. Presentasikan aliran darah yang sudah kami buat. Penjelasan: darah mengalir ke kiri kanan
Kelompok apa lagi? Trapesia. Yo. Oke. Penjelasannya bagus. Lagi. Apa lagi? Caranya mengalir dengan sangat lancar. Caranya mengalir sangat lancar. Lagi. Ada lagi? Supaya bisa merefleksikan kelompok ini, bagaimana penampilannya? Ada? Bagaimana penampilan kelompok ini? Masa? Sulit apa? Penjelasannya kurang jelas lagi. Stereofoamnya warna-warni lagi. Ya, percaya lumayan. Kurang apa kelompok tulis ya? Apa? Kurang ada kelompok tulisnya. Kecuali paru-paru, hidung, kerongkongan, batang tenggorokan, yang mana silakan dikaitkan dan mengeluarkan jari. Yang sudah kelihatan silakan tunjukkan ya. Namanya sudah ada kelihatan sana. Dikasih nama. Mantap. Nama yang kelihatan nanti di aja. Nah, semuanya siap nafas untuk menghirup atau istilah oksigen hemoglobin uap air. Sudah silakan tunjukkan. Bisa didengar. Tanda-tanda namanya sama turunkan. Satu. Pernapasan jaringan darah langsung di dalam bronkus, hidung, alveolus, paru-paru. Jawabannya itu adalah hidung. Lanjut nomor 4. Organ pernapasan manusia yang berada dalam rongga dada adalah organ pernapasan manusia adalah mulut, kerongkongan, hidung, paru-paru.
Setelah sistem pernapasan berikut yang tepat adalah Oh, ini pernah. Tengah hidung paling bronkus trachea bronchiolus alveolus. Tengah hidung paling trachea bronkus bronchiolus alveolus. Tengah hidung trachea paling bronkus alveolus bronchiolus. Tengah hidung trachea bronkus paling bronchiolus alveolus. Nah, makan dengan kencang. Jangan usah kasih tahu semuanya. Ini salah dulu. Lupa, lupa. Satu. Namanya yang dia. Alveolus berfungsi sebagai tempat menjaring udara, tempat bertahan udara, tempat membuang udara, tempat menyimpan udara. Alveolus berfungsi sebagai dia sama musana yang atas lagi. Dia belum. Masih belum. Pokoknya yang dia. Lanjut, kalau itu fungsi menghidung tentang satu adalah mengenai